Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Baik anak hebat, materi yang pertama kita akan belajar tentang karakteristik ruang. Apa itu karakteristik ruang? Karakteristik ruang adalah ciri-ciri khusus dari suatu ruang yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki karakteristik atau ciri-ciri memiliki ketinggian sekitar 300 sampai 600 mdpl meter di atas permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Minahasa. Yang kedua, dataran dengan udara relatif sejuk. Sumber daya alam yang tersedia di antaranya teh, kopi, dan coklat. Pemanfaatannya yaitu untuk peristirahatan, objek wisata, pemukiman, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. Mata pencarian penduduknya adalah berkebun dan beternak. Yang kedua, dataran rendah memiliki karakteristik ketinggian sekitar 0 sampai 200 mdpl meter di atas permukaan laut. Contohnya, kota Surabaya, kota Jakarta. Dataran yang relatif datar. Sumber daya alam yang tersedia di antaranya padi, kelapa, tebu. Pemanfaatannya yaitu untuk pemukiman, lahan pertanian, peternakan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri. Mata pencarian penduduknya adalah berkebun, beternak, pekerja kantoran, dan pekerja pabrik. Yang ketiga, pantai. Memiliki karakteristik daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Contohnya, Pantai Kuta, Pantai Parangtritis, dan Pantai Pangandaran. Daratan dengan udara relatif panas. Sumber daya alam yang tersedia di antaranya kelapa dan berbagai jenis ikan. Pemanfaatannya yaitu untuk objek wisata dan pemukiman. Mata pencarian penduduknya adalah mencari ikan atau nelayan. Selain itu, penduduk di daerah pantai biasanya bekerja sebagai petani garam dan pemandu wisata. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut ini. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Agar kita tahu, mari kita baca terlebih dahulu. Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius,
maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, anak hebat, setelah kita membaca teks tersebut, kita jadi tahu bahwa karakteristik ruang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi dan teh. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Ia selalu mengambil secukupnya. Nah, anak hebat, dari cerita keluarga Benny, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Ketika Benny dan adiknya makan malam, apakah mereka sudah mendapat haknya? Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Dan ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Anak hebat, berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Karena padi melalui proses yang panjang untuk bisa menjadi nasi yang siap makan. Pada hari pertama, sawah dibajak. Hari ke-21 sampai 30 padi ditanam. Hari ke-100 padi mulai berbiji. Pada hari ke-120 padi siap dipanen. Hari ke-122 padi diambil dari sawah. Kemudian pada hari 130 padi dijemur dan digiling. Hari ke-123 biji padi siap jadi beras, hingga menjadi nasi yang siap dimakan. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan dan menghasilkan oksigen, tumbuhan juga dapat kita manfaatkan untuk keterampilan. Contohnya pada karya seni kolase. Kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan berbagai benda menjadi bentuk tertentu pada suatu bidang. Bahan-bahan membuat kolase diantaranya biji-bijian, daun kering, ranting, kain perca, koran bekas, serta kertas warna-warni. Untuk membuat karya seni kolase, kita diperbolehkan menggunakan lebih dari satu bahan. Berikut langkah-langkah membuat karya seni kolase. Yang kedua ada karya seni mozaik. Mozaik adalah karya seni dekorasi yang dibuat dengan menyusun kepingan bahan dan ditempelkan dengan perekat. Bahan-bahan membuat mozaik diantaranya cangkang telur, kulit jagung, biji-bijian, kaca, keramik, genting, dan sebagainya. Dalam membuat karya seni mozaik, kita hanya diperbolehkan untuk menggunakan satu jenis bahan saja. Berbeda dengan kolase yang boleh menggunakan dua jenis bahan. Berikut langkah-langkah membuat karya seni mozaik. Selanjutnya ada karya seni montase. Montase adalah karya seni rupa yang dibuat
dengan cara mencampurkan berbagai gambar yang sudah jadi dari berbagai sumber ke dalam suatu bidang hingga membentuk sebuah cerita. Bahan-bahan membuat montase diantaranya gambar-gambar yang berasal dari majalah, koran, kalender, brosur, dan lainnya. Berikut cara membuat karya seni montase. Sekarang mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Dimulai dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya, batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang fungsinya sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan adalah daging buahnya. Bagian tumbuhan yang terakhir yakni biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Selanjutnya kita akan belajar materi tentang wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dalam wawancara ada 2 orang yang disebut pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. 2. Ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami oleh narasumber. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus sopan dan santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya.
Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Kata tanya terdiri atas 5W 1H. Who, what, when, where, why, dan how. Mari kita perhatikan satu persatu fungsi dari kata tanya tersebut. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. 1. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. 2. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. 3. Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. 4. Setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Sekian materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.